Bila waktunya tiba, adun Yeshua datang, membawa aku ke Syamai, masuk ruang tata kudus, ku tinggalkan semua dunia lama ini. Kini ku miliki Yerusalem baru, hidup kekal selamanya. Tiada lagi kesusahan, tiada lagi air mata, yang ada hanya sukacita, pesta kawin anak domba di Syamai. Shalom, shalom. Dengarlah suara sangkakala memanggil umat pilihannya, mempelai kudusku Adon Yeshua datang di atas awan-awan, menjemputku naik ke sana. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adoni Somasya, berbicaralah kepada kami. Kami mempelai kudus-Mu Adoni Somasya siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adoni Somasya Wirakodes, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk mempelai Adoni Somasya. Shabbat Shalom buat kita semua. Mempelai Adoni Somasya yang hadir secara offline maupun juga secara online ya. Puji Bapak Yahweh, Adoni Yeshua Hamasya itu akan menjemput mempelai kudusnya ya di awan-awan kemuliaannya ya. Dan satu hal juga yang harus kita pahami ya, banyak orang tidak mengerti mengenai rapture ya. Artinya banyak orang mengatakan akan mengalami aniaya dulu ya. Itu tidak benar ya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang disebut aniaya nanti ya. Beda ya, aniaya yang akan terjadi di zaman 666 dengan aniaya di zaman dahulu itu beda. Makanya dikatakan tidak ada ya kesusahan yang seperti ini sejak permulaan dunia ya. Bukan aniaya-aniaya kecil ya, bukan aniaya-aniaya misalnya dipukul, bukan ya, bahkan ditusuk pun kita tidak akan mati nanti. Karena apa? Karena maut nanti akan lari ya. Jadi jangan coba-coba mengatakan aniaya dulu ya, seperti produk katanya dibanting dulu, dilihat produknya hebat atau tidak ya. Aniaya nanti itu berbeda ya, sangat mengerikan. Bahkan dipotong pun leher manusia itu dia tidak akan mati, tetapi sakitnya ya sakit sekali ya, tidak akan ada obat ya. Jadi jangan main-main dengan namanya aniaya ya. Jadi bahkan dikatakan di Matius 24 itu jelas ya, di Lukas 17 juga jelas ya, pada masa kedatangan Adoni Yeshua itu orang itu ya istilahnya tetap menabur menuai ya, kawin mengawini. Jadi tidak ada kejadian-kejadian yang aneh, perang atau aniaya tidak ada ya. Jadi kedatangannya itu ya normal ya.
tiba-tiba ada yang hilang, ya, ada yang diangkat, ada yang ditinggal, ya. Itu kejadiannya, karena itu juga diperlihatkan kepada saya, ya. Jadi kalau engkau cuma mengarang-arang, ya, mengatakan aniaya dulu, ya silahkan. Berarti engkau percaya engkau akan dianiaya dulu. Makanya engkau tidak mungkin di rapture, ya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada kita, ya, Bapak Ibu mempelai Adonai Yesus Mesias maupun yang mendengarkannya, ya. Jadi jangan kita membuat sesuatu statement pernyataan yang tidak benar, ya, karena apa, urusannya itu berbahaya, ya, karena urusannya bukan dengan kita tetapi langsung dengan YYRHEH, ya. Jadi rapture itu kondisinya adalah semua aman, tentram, tidak ada gejolak di tengah-tengah kehidupan dunia ini, tiba-tiba ada yang hilang. Nanti setelah rapture itu kurang lebih 75 hari barulah masuk ke masa anti Hamasya 666. Barulah di situ nanti akan terjadi aniaya yang sangat mengerikan. Karena di sana dikatakan maut pun akan jauh daripada orang yang disiksa ini. Jadi bayangkan, maut akan jauh, ya. Jadi kalau cuma disiksa-siksa, dia tidak akan mati. Bahkan dipotong tangannya, potong kakinya, seperti saya bilang tadi, tidak akan mati. Jadi kalau memang engkau siap untuk menghadapi seperti itu, silakan, ya. Karena memang kalau memang kita mempertahankan iman sampai aniaya seperti itu beratnya, ya, memang kau akan mendapat jubah putih, tetapi itu sangat-sangat sedikit, ya, tidak mungkin, ya. Makanya kenapa kita fokusnya adalah rapture, ya, rapture sebelum aniaya, ya, ini yang harus saya sampaikan, ya, Bapak Ibu mempelai Adonai Yesus Mesias. Kita akan masuk ke visi misi, hierarki Samaim, dan latar belakang, ya. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, visi kita adalah masuk ke Samaim hidup-hidup, ya. Kita dijemput oleh Adonai Yesus Mesias di awan-awan kemuliaannya, ya, dalam kondisi hidup-hidup, tidak mengalami kematian, dan langsung tubuh kita diubah di awan-awan dengan tubuh kemuliaan, tubuh kekal. Itulah visi kita, ya. Pelayanan kita kantor pusatnya di Samaim, Yerusalem Baru, ya, itu kantor pusat kita, karena bumi ini akan lenyap, ya, tetapi Samaim atau Yerusalem Baru akan kekal. Itulah kantor pusat kita. Gembala agung kita adalah YYRH Ehad, ya, Yahweh Yeshua Hamasya Ruach HaKodes Ehad, satu adanya, ya. Itulah gembala agung kita, ya, bukan manusia. Saya bukan gembala pusat, ya. Saya hanya gembala cabang, ya, gembala yang diperintahkan, ya. Artinya saya hanya disuruh untuk membangunkan, ya, mempelainya untuk menyambut kedatangan Adonai Yesus Hamasya. Membangunkan itu bisa berarti memperingatkan, bisa berarti mempersiapkan, ya, bisa berarti menegur ataupun berjaga-jaga, ya, itu artinya, ya, di mana saya diperintahkan untuk membangunkan mempelai kudusnya. Karena apa? Makanya saya selalu mengatakan, kalau memang di luar sana ada gembala, ya, siapapun mereka, apapun sesembahan mereka, kalau mereka memang diutus, ya, disuruh, ya, untuk mempersiapkan masuk ke Samaim, ya, silahkan klaim, saya siap masuk ke lautan api kalau saya tidak diutus. Coba klaim, ya. Karena apa? Karena penyesatan itu mengerikan, ya, Bapak Ibu, ya, mempelai Adonai Yesus Mesias dan kita semua. Kalau pimpinan kita masuk ke alam maut, maka semuanya juga akan masuk, ya. Nanti kita akan lihat di hierarki, ya. Kenapa? Karena semuanya itu ikutan dari atas. Kalau atasnya salah, maka semuanya salah, ya. Semuanya dilempar ke alam maut, ya. Jadi tidak main-main. Keselamatan itu tidak main-main, ya. Bagaimana yang saya pernah sampaikan, saya juga dulu tidak mau, ya, dan juga tidak tahu apa artinya, ya. Karena saya 37 tahun, ya, sejak saya dibawa pertama kali ke neraka tahun 88, ya, sampai sekarang itu, ya, banyak sekali penglihatan diberikan kepada saya, ya. Makanya saya memperingatkan, kalau orang sudah mati mengitari di alam roh,
itu berarti dia tidak masuk samai, tidak masuk surga. Dan itu juga tidak ada gunanya. Dia mau menjerit-jerit bagaimanapun di alam roh, nggak ada gunanya, nggak balik lagi dia. Ya, dia akan dihabisin di alam roh sebelum disiksa di alam maut. Makanya saya bilang, saya dibawa ke alam maut, itu miliaran manusia ada di alam maut disiksa. Ya. Jadi artinya apa? Dosa sekecil apapun kalau tidak dihapus, itu dihabisin di alam maut dan nanti akan masuk ke lautan api. Ya. Sekecil apapun dosa itu kalau tidak dihapus, makanya kita harus senantiasa menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yesua. Ya, jangan main-main. Kenapa? Karena saya sudah mengalaminya. Ya, saya sudah disiksa, saya sudah mengalami penyiksaan. Ya. Jadi kenapa saya harus memberitahukan ini? Ya, supaya mempelai-mempelai kudusnya ini bangun, ya, supaya jangan bermain-main lagi dengan nama hidup. Ya. Jangan kita terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran di sana. Saya juga dulu pernah, ya, waktu di sesembahan lama juga saya pernah bicara dengan gembala, ya, pernah kita ikutin. Saya tanya, Bapak pernah nggak diutus, Pak? Secara pribadi dari Tuhan, saya bilang. Oh, kalau itu tidak pernah, gitu. Ya. Dan itu saya salut, dia jawabannya begitu. Ya. Tapi kalau ada orang mengatakan, iya saya diutus, klaim lagi, siap nggak dilempar Bapak ke lautan api? Kalau Bapak memang tidak pernah diutus secara pribadi, didatangi secara pribadi untuk mempersiapkan mempelainya atau mempersiapkan orang untuk masuk ke surga. Klaim dia begitu. Kalau dia bilang, wah, 1001 macam biasanya alasannya. Wah, kan ada Matius 28, selalu alasannya Matius 28. Ya, karena semua orang menggunakan Matius 28 sebagai pengutusan. Ya, bukan seperti itu. Ya, pengutusan yang sebenarnya adalah langsung. Ya, makanya Adon Yesua itu datang dari Samain. Ya, cuma dia yang datang. Ya, tidak ada yang lain. Ya, demikian juga seperti yang kemarin saya sampaikan di zaman para nabi. Ya, itu kurang lebih 4.000 tahun, ada kurang lebih 100 nabi, ya. Berarti satu nabi itu 40 tahun, ya, satu generasi, ya. Berarti apa artinya? Artinya yang diutus ini sangat sedikit, bahkan cuma 1-2 orang, ya, tidak ada rame-rame, ya. Tidak ada nanti orang masuk ke Yerusalem baru itu miliaran, tidak ada, ya. Kalau kita baca di Wahyu mengenai Yerusalem baru, ya, Wahyu 21, ya, itu jelas, ya. Kota kudus itu ukurannya ada, dan itu sangat kecil dibandingkan bumi ini. Tetapi nanti ada juga yang namanya bumi baru. Ya, karena itulah yang disebut tahtanya Elohim, itu Yerusalem baru. Ya, tidak mungkin di sana ada miliaran orang. Jangankan bicara miliaran, puluhan juta pun tidak ada, jutaan pun tidak ada. Ya, hanya beberapa ratus, karena itu nanti akan duduk di tahta. Ya, sekali saya sampaikan, duduk di tahta, beda, ya. Seperti yang saya selalu sampaikan, orang namanya juara satu itu tidak mungkin ada 1.000 orang juara satu. Juara satu ya pasti satu orang. Kalaupun dia tim sepak bola, ada juara satu ya paling 11 orang. Tidak mungkin ada 1.000 orang juara satu, itu tidak ada. Itu yang harus kita pahami, ya, Bapak Ibu mempelai Adon Yesua Masiah. Jadi jangan kita salah melangkah, ya. Begitu juga yang lainnya, ya, nanti kita akan lihat mengenai pengajaran-pengajaran lainnya, ya. Jadi kita punya misi itu adalah siap untuk rapture, ya, masuk ke Samain, ya, siap menyambut kedatangan Adon Yesua Masiah atau siap dijemput oleh Adon Yesua Masiah. Lalu kita akan masuk ke hierarki Samain, ya. Jadi tempat yang tertinggi itu adalah tahta Elohim. Di tahta itu ada YYRH Ehad, ya, ada mempelai Hamasiah. Sebagaimana kalau di dunia, di kerajaan itu, di tahta itu duduk raja dan ratu, ya, atau kalau dia pemerintahan, ya, presiden dan wakil presiden, ya, seperti itulah perumpamannya, ya. Artinya itu hanya orang-orang khusus, ya, tidak mungkin orang-orang sembarangan bisa duduk di sana, ya, tidak mungkin orang-orang sembarangan bisa duduk di tahta Elohim, ya. Maka dikatakan mempelai Hamasiah. Artinya mempelai Hamasiah ini adalah orang-orang yang sudah, ya, dikuduskan oleh Hamasiah, ya, Sang Mesias. Jadi zaman Nabi belum ada Sang Mesias, ya.
Makanya kalau ada yang alergi seperti yang saya sampaikan, alergi karena kita mengatakan di atas para nabi, di atas rasul, dan di atas orang benar, itu semua ada firman-Nya, ya. Kalau level kita sampai sebatas nabi, ya, iman kita sebatas iman nabi, engkau tidak mungkin di rapture. Harus di atas nabi, di atas rasul baru kita bisa di rapture. Ya, karena apa? Karena nabi belum ada penggenapan darah. Ya, ini yang saya selalu sampaikan. Banyak penyembah-penyembah Bapa Yahweh meremehkan darah Adon Yesua. Ya, hati-hati ya. Darah itu mahal ya. Dia harus turun dari samai untuk mencurahkan darahnya. Ya, itu kalau kita anggap sepele, apalagi kalau kita dibilang kanibal, ya, hati-hati ya. Itu yang harus kita pahami ya. Itu kemudian juga ya, saya juga ada mendengar ya, dikatakan Torah itu katanya Roh Kudus. Ini juga penyesatan yang sangat mengerikan ya. Torah itu bukan Roh Kudus ya. Torah itu adalah 5 kitab Musa. Itu adalah aturan dan ketetapan yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada orang Israel. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang dikirim oleh Adon Yesua. Maka dikatakan, aku akan kembali kepada Bapa dan aku akan memberimu seorang penolong lain. Dan dia akan memberikan kesaksian mengenai aku, mengenai Yesua. Ya. Jadi jangan disesatkan ya. Torah itu bukan Roh Kudus. Ya. Karena apa? Karena Torah itu adalah aturan ya. Jadi maka dikatakan, kalau ada kebenaran di dalam Torah, sia-sialah kematian Hamasya, sia-sialah Yahweh turun ke bumi dalam rupa manusia. Sia-sia, ya. Bahkan dikatakan ada yang namanya kutub Torah, ya. Jadi Torah itu bukan Roh Kudus, ya. Karena apa? Karena banyak penyembah Bapa Yahweh mengkait-kaitkan Shavuot, ya, dengan Roh Kudus. Itu beda. Ya, Shavuot itu 50 hari setelah Pesah, setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya, itu Shavuot, ya, turunnya Torah. Tetapi turunnya Roh Kudus adalah 50 hari setelah kebangkitan. Ya, waktu itu pas Yom Habikurim, hari raya buah sulung. Tetapi sekarang hari raya buah sulung itu bukan lagi 3 hari 3 malam setelah kematian Adon Yesua. Karena itu tergantung dari orang Israel. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan, orang Israel itu adalah anti Hamasya. Ya, saya sampaikan ya, anti Hamasya. Israel itu adalah anti Hamasya. Sekalipun yang namanya Israel, Yod Sin Res Alef Lamed, ya, karena mereka tahu arti Israel sebenarnya. Israel itu artinya Elohim yang menjadi seperti manusia yang tangannya dihancurkan atau disalib. Itu arti Israel sebenarnya. Kan aneh, bangsa Israel di sana tidak percaya sama Yesua, tidak percaya sama Elohim yang menjadi manusia. Kenapa kita harus mengikuti mereka? Ya, makanya saya selalu sampaikan, tidak ada satu Israel pun ya yang masuk ke Samaim, ya, yang melakukan Torah itu tidak ada. Bahkan di tahta sekalipun tidak ada orang Israel yang duduk di tahta. Termasuk Abraham, dia tidak akan duduk di tahta. Ya, saya tegas mengatakan ini ya, karena saya waktu itu disambut oleh Abraham masuk ke ruang perjamuan, ya, dan saya disambut oleh para nabi dan para rasul. Makanya saya mengatakan mempelai itu tingkatannya di atas nabi dan rasul, ya, di atas orang benar dan di atas raja-raja. Itulah di zaman akhir ini. Nanti kita akan lihat ya, daftar Elohim pada saat ini ya, bahwasanya rapture itu adalah puncak dari kemenangan Yesua Hamasya atas segala dosa, ya. Itu yang harus kita pahami ya. Lalu kita akan lihat ya, di tahta ini ada yang namanya metrai ya. Inilah yang saya selalu mengatakan pentahiran ya. Baptisan pentahiran ya, pengudusan ya. Ini juga ya, saya kemarin diingatkan lagi ya, karena memang waktu itu saya lupa ya, dari mana asalnya saya dulu melakukan pentahiran ya. Saya baru diberitahu, diingatkan karena oleh Bapak Yahweh, dulu saya bertemu dengan seorang mesianik
Israel, ya, namanya Samuel. Dia seorang Yahudi asli, ya. Waktu saya ke Israel, dia bilang begini, Abuna, kenapa Abuna tidak melakukan pentahiran seperti zaman Naaman? Terus saya kaget waktu itu dia bilang seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak mengenal yang namanya pentahiran, ya. Kita alergi dengan nama pentahiran. Tapi dia bilang begini, sebenarnya orang Israel semua melakukan pentahiran, ya. Semua, baik itu yang namanya orang Yahudi asli maupun juga Mesianik, itu melakukan pentahiran seperti Naaman 7 kali. Ya, itu saya baru diingatkan karena waktu itu saya lupa siapa ya dulu orang Israel yang mengingatkan saya mengenai pentahiran, dan saya beberapa hari lalu diingatkan namanya Samuel, karena tidak mungkin saya memberi kesaksian yang saya tidak tahu nama orangnya, ya. Tapi dia menjelaskan kepada saya, ya. Bahkan dia bilang begini, Yesua pun sebenarnya waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia ditahirkan seperti Naaman 7 kali di Sungai Yordan. Itu yang disampaikan oleh Mesianik Israel, ya, seorang yang bernama Samuel, ya. Mungkin kalau orang-orang yang seperti saya, ya, dulu saya kan merangkap, ya, selain sebagai pembimbing rohani, saya juga merangkap sebagai tour leader, ya. Artinya saya berhubungan langsung dengan lokal guide setempat, ya. Dan waktu itu, ya, setiap saya ini ya berubah-ubah lokal guide, ya, kadang-kadang orang Mesianik, kadang-kadang orang Yahudi, ya. Tetapi semua selalu mengarah kepada yang namanya baptisan pentahiran. Karena mereka bilang, wah itu salah itu yang dilakukan oleh orang-orang sana, kata dia. Sebenarnya yang sesuai dengan kitab suci itu pentahiran, dia bilang. Makanya kenapa Elia bilang kepada Naaman, udah suruh cebur aja itu 7 kali Sungai Yordan, di Sungai Yordan, dia pasti akan tahir. Tahir itu artinya kudus, ya. Kenapa dulu itu arahnya selalu ke penyakit kusta? Karena penyakit kusta itu dulu adalah anggapan dari orang Yahudi atau orang Israel adalah akibat dosa. Makanya harus dikuduskan supaya dosanya dihapus, supaya dia tahir, ya, tidak lagi kena kusta. Itu artinya, ya. Jadi bukan yang lain-lain, tidak, ya. Dan itu 7 kali artinya itu sempurna, ya. Dosa kita dikubur dalam-dalam 7 kali secara sempurna supaya tidak bangkit lagi, dan kita juga diangkat, ya, 7 kali untuk dikuduskan, diberi mahkota kehidupan, ya. Artinya dibangkitkan kita, ya. Itu arti pentahiran, ya, yang kemarin saya dibukakan lagi, ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, ya, mengenai pentahiran ini, ya, mengenai metrai. Lalu perjamuan ini menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua HaMashiach. Kita selalu baca Yohanes 6, ya, mulai dari ayat 41 sampai 58, ya, bahwasanya tubuh dan darah Adon Yeshua HaMashiach adalah makanan dan minuman, ya. Makanya selalu dikatakan nenek moyang bangsa Israel makan mana di padang gurun. Mana itu bicara makanan tiap hari, ya, diturunkan dari Samaim setiap pagi, dan orang-orang Israel mengumpulkannya dan dimakan dari pagi sampai sore atau malam, dan tidak boleh bersisa. Besoknya turun lagi setiap hari, ya, setiap pagi dari Samaim, dan itulah yang dimakan oleh Israel. Makanya dikatakan nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Barang siapa makan tubuhku, ya, atau dikatakan juga barang siapa makan roti ini, dia tidak akan mati, dia akan hidup kekal selama-lamanya. Nanti kita akan coba lihat, ya, karena ini berhubungan dengan Dafar Elohim pada sahabat ini, ya. Itu, ya, artinya setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua HaMashiach, maka Adon Yeshua ada dalam kita dalam Adon Yeshua, dan kita dan Adon Yeshua ada di dalam Bapa Yahweh. Artinya kita adalah satu, kita ehad dengan Adon Yeshua. Itu artinya, ya, kita menyatu. Jadi kalau kita tidak pernah menyatu,
Ya, bagaimana mungkin kita ehad dengan dia? Bagaimana mungkin kita dibukakan rahasia-rahasia samaim kalau kita sendiri tidak pernah menyatu dengan dia? Makanya saya kemarin mengatakan, kami sudah melakukan menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yesua, ya, itu sudah 30 tahun. Ya, tahun ini genap 30 tahun kami melakukan perjamuan setiap hari, ya, 2 kali sehari. Ya. Artinya apa? Artinya itulah yang dibukakan kepada saya, ya. Meskipun dulu masih menyebut nama yang lama, ya. Karena begini, ya, nanti akan mungkin di sahabat ke depan ya saya akan sampaikan apa arti orang yang masih menyebut nama lama dan juga yang sudah menyebut nama baru, ya. Karena apa? Karena dulu kita masih buta, ya. Buta tuh. Karena gini juga, ada juga orang dulu waktu itu dia hanya bilang begini, saya percaya pencipta manusia itu datang ke dunia mencurahkan darahnya. Dia hanya bilang seperti itu. Dan ketika dia meninggal, dia ada di Firdaus. Ya. Ini suatu kesaksian dan penglihatan yang diberikan kepada mereka, keluarganya, ya. Padahal dia tidak pernah menyebut nama apapun. Dia hanya bilang pencipta yang datang dari surga, mencurahkan darahnya, dan saya percaya dengan tubuh dan darahnya saya diselamatkan. Dan itu bukan orang percaya pada saat itu, tapi ketika dia dibukakan, ya, dan dia waktu itu nggak lama kemudian dia meninggal dan dia ada di Firdaus, ya. Artinya dia percaya kepada yang namanya pencipta atau Elohim yang turun ke dunia dalam rupa manusia, ya. Sekarang kita disempurnakan, kita diberitahu nama yang benar dan kudus. Itulah gunanya kita tahu supaya kita tidak mengalami kematian, ya, supaya kita diangkat hidup-hidup ke Samaim, ya, ke Yerusalem baru. Itulah mengenai menyatu dengan tubuh dan darah. Lalu mengenai urapan kudus, minyak kudus, ini juga, ya, karena setiap orang yang mau masuk ke Samaim itu akan diberi urapan kudus oleh malaikat, ya. Begitu juga kita, ya, di dunia ini sebelum masuk ke Samaim kita juga harus dikuduskan, ya. Karena seperti yang saya sampaikan, saya melayani banyak orang, ya, kurang lebih, ya, belasan atau mungkin sudah di atas 20 orang, ya. Saya dengan menguduskan mereka dengan minyak kudus, ketika mereka meninggal itu langsung dibawa ke Firdaus, ya. Artinya apa? Saya meteraikan waktu itu, saya bilang, engkau, ya, saya sebutlah nama mereka, ya, termasuk juga almarhum bapak saya, ya, mertua, dan juga kakak ipar, ya, dan juga beberapa orang yang saya layani, ya. Saya mengatakan, meskipun waktu itu namanya saya belum memanggil nama yang benar, ya, saya bilang, Tuhan Yesua, ya, Adon Yesua, engkau menguduskan bapak saya waktu itu, ya, engkau melayakkan dia masuk ke Samaim, ke surga. Dan itu benar ketika dia meninggal, dan hitungannya itu cuma jam, ya, cuma jam, tidak hitungan berhari-hari, tidak. Saya berdoa itu jam 8 malam, ya, jam 9 malam, dia meninggal kurang lebih jam 4 pagi, ya. Dan malamnya banyak keluarga yang diberi mimpi bapak saya itu ada di Firdaus, ya, dia ada di taman yang indah, termasuk istri saya juga diberi mimpi, Ibu Gembala diberi mimpi bahwasanya Opung Hermon, ya, itu panggilan bapak saya, Opung Hermon Doli, itu ada di Firdaus. Bahkan juga ada keluarga-keluarga kami yang tidak pernah ketemu saja, cuma ketemu setahun sekali juga mengatakan, kamu punya bapak ada di taman yang indah, ya. Itu yang mereka selalu sampaikan, ya. Jadi artinya, ini artinya minyak kudus, ya. Ini punya kuasa, ya. Kuasa yang dahsyat untuk menghantar manusia ke Samaim, ya. Lalu kita bicara keluarga kudus, ya. Keluarga kudus ini adalah kita harus menjaga hubungan yang baik, ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, ya. Baik itu terhadap suami, istri, anak-anak, orang tua, ataupun keluarga-keluarga yang lain, ya. Kita tetap harus menjaga hubungan yang baik, ya.
Tapi bukan berarti kita menjaga hubungan yang baik, kita langsung menyetujui, ya. Artinya iman kita diatur, ya, oleh keluarga kita, tidak, ya. Jangan seperti itu, ya. Karena ada yang saya pernah lihat dan saksikan, ya, ada penyembah Bapak Yahweh yang diatur oleh keluarganya, ya, supaya tidak melakukan hal-hal yang kita minta, ya, kita beritahu kepada dia, ya. Itu artinya, ya. Lalu hidup di Samaim, hidup di surga, bicara kita harus taat dengan dafar Elohim. Ini tadi, ya, yang saya sampaikan. Banyak orang mengatakan kalau minum susu coklat itunya berubah DNA-nya. Saya bilang itu pengajaran dari mana, ya. Tidak pernah DNA manusia berubah hanya gara-gara susu coklat. DNA itu sudah ada sejak terbentuknya kromosom, ya. Artinya kromosom itu kalau kita lihat itu di bawah mikroskop, ya. Makanya saya bingung, penyembah Bapak Yahweh ini terlalu kreatif, ya. Terlalu pengarang-arangnya itu terlalu luar biasa, ya. Dia bisa berhalusinasi sampai ke level mikroskop, ya. Mikro, ya. Mikro itu sesuatu yang sangat kecil, ya, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop, ya. Itu ordernya itu 10 pangkat minus 3, ya. Kok bisa dia mengarang-arang kromosom itu berubah gara-gara susu coklat? Ya kalau gitu kita bukan manusia, ya. Itu menghina Bapak Yahweh, karena manusia itu diciptakan sempurna, ya. Tidak bisa susu coklat yang hanya ya, saya tidak usah cerita, ya. Itu susu coklat itu tidak ada pengaruh apa-apa sebenarnya terhadap DNA manusia. Tapi penyembah Bapak Yahweh sudah mengarang-arang, ya. Demikian juga Brit Milah, ya. Ini yang saya sampaikan, ya. Kadang-kadang gini, seolah-olah meninggikan sesuatu di Torah itu lebih daripada Adon Yeshua, ya. Brit Milah itu sunat, ya. Itu sebenarnya adalah sebagai perjanjian antara Abraham dengan keturunannya, ya, bukan dengan orang lain, ya. Kalau dengan di luar, kita ini di luar Abraham, ya. Ya, kita ini hidup di zaman akhir, di zaman Adon Yeshua. Itu tidak ada hubungannya dengan Brit Milah. Jadi jangan kau mengatakan kalau tidak Brit Milah tidak di rapture, ya. Hati-hati, ya. Seperti tadi juga, ya, selalu mengaitkan Torah itu Roh Kudus. Tidak, ya. Torah bukan Roh Kudus, ya. Jangan mengarang-arang. Termasuk juga perjamuan cuma 1 kali 1 tahun, ya. Bahkan disebut, wah harus begini, rotinya harus sekian jenis, anggurnya harus sekian jenis. Waduh, silakan, ya. Kalau engkau bisa di rapture dengan cara seperti itu, silakan, ya. Engkau akan lihat nanti, ya, bagaimana nanti ketika engkau tidak di rapture, engkau akan nangis senangis-nangisnya, ya. Karena itu banyak terjadi, ya. Ketika rapture terjadi, orang-orang yang tahu itu rapture, dia akan nangis sejadi-jadinya, ya. Dan tidak ada rapture kedua, rapture ketiga, tidak ada, ya. Rapture cuma 1 kali selama-lamanya, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Jadi jangan kita menambah mengurangi dafar Elohim, dafar Adon Yeshua Mesias, ya. Kita harus sungguh-sungguh, ya. Karena manusia ini seperti saya sampaikan, umur kita cuma 70-80 tahun, ya. Setelah itu kita akan mengalami yang namanya kematian atau kehidupan kekal, ya. Lalu kita akan lihat hierarki malaikat Samaim, ya. Di Samaim itu ada yang namanya malaikat tahta, malaikat kekuatan, malaikat penghulu, dan juga malaikat-malaikat. Inilah malaikat tahta yang jatuh, ya, sebagai Satan, ya, atau dikatakan juga orang sana mengatakan iblis, ya, atau fallen angel, atau HPS, atau dewa-dewa dan sebagainya. Itu tinggal nama-namanya saja yang berbeda-beda, ya. Artinya apa? Artinya malaikat ini dia jatuh, ya, dan seluruh pengikutnya, baik itu malaikat kekuatan, penghulu malaikat, dan malaikat-malaikat di bawahnya, ini semua jatuh, ya, jatuh. Artinya mereka lah sekarang menjadi Satan, ya. Dan ini jumlahnya banyak, ya. Bisa ordernya miliaran, ya, atau ratusan juta, ya. Artinya
Seperti inilah yang namanya hierarki ya. Jadi kalau di dalam suatu kepercayaan pun begitu ya. Kalau pimpinan kepercayaan itu jatuh, maka semuanya akan jatuh. Ya. Semuanya akan dibinasakan ya kalau dia jatuh ya. Karena kalau kita masuk ke alam roh itu tidak lagi bicara-bicara oh nanti kita hidup di alam abu-abu gitu ya. Artinya kalau yang di ke surga, yang di ke neraka terus kita di abu-abu tidak ada ya. Pilihan itu cuma dua, neraka atau surga ya. Cuma itu, tidak ada yang lain ya. Tidak ada orang bilang kalau di alam roh itu wah kita bisa hidup nanti main-main di sana. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, orang-orang indigo itu mengatakan enak nanti di alam roh bisa bermain-main ya, bisa ini dan sebagainya ya. Tidak ya. Orang mati langsung kalau tidak masuk ke surga, masuk langsung dibawa ke alam maut. Itulah hierarki dari malaikat Samaim. Coba kita lihat dulu ya. Tadi kita hierarki malaikat Samaim, kita akan lihat hierarki di alam roh ya. Ini di Efesus itu ya jelas ya. Dikatakan ada penguasa-penguasa di udara, otoritas-otoritas, penghulu-penghulu dan roh jahat ya. Penguasa ini siapa? Itulah tadi yang saya sampaikan, Lucifer ya. Ada juga yang nama naga ya. Ada yang namanya Satan ya, atau iblis atau apapun namanya ya. Inilah penguasa di udara ya. Makanya saya selalu mengatakan naga itu jelas di kitab suci ya. Naga itu adalah Satan ya. Bukan Bapak Yahweh atau Adon Yesua atau Ruach Kodes ya. Tidak ada ya. Apapun bentuk dan namanya, apapun warnanya, naga, tetap Satan ya. Karena itu identitas ya. Lalu otoritas ya, otoritas di udara ini inilah dewa-dewa Baal ya, HBS dan sebagainya, inilah yang disembah-sembah oleh manusia ya. Inilah otoritas di udara. Lalu penghulu-penghulu di udara, inilah yang seperti kalau kita pernah dengar yang namanya Beelzebul, Legion, ini penghulu di udara. Ini satu tingkat dengan malaikat Gabriel ya. Jadi malaikat yang jatuh ini ya, seperti yang saya sampaikan, itu jumlahnya ya taruhlah ratusan juta ya. Ini tidak ada namanya yang sama, semuanya namanya berbeda-beda. Tidak ada Gabriel 1, Gabriel 2, tidak ada, atau Mikhail 1, Mikhail 2, atau Beelzebul 1, Beelzebul 2, tidak ada. Ya, semua namanya beda ya. Demikian juga dengan Legion ya. Legion itu ada ribuan roh jahat ya. Di dalam suatu kumpulan Legion namanya ya. Lalu yang paling bawah itulah roh-roh jahat. Ya, inilah roh-roh yang menyerupai orang-orang yang sudah mati. Ya. Jadi banyak orang selalu ditipu sama Satan ya. Jadi seolah-olah dia ketemu sama orang yang sudah mati. Ya. Padahal orang yang sudah mati itu sebenarnya sudah tidak di situ lagi. Kalau dia sudah lama berarti dia sudah dibawa ke alam maut. Ya. Jadi tidak mungkin Satan itu mengizinkan orang yang sudah di alam maut itu disuruh keluar, dia disuruh nakut-nakuti orang yang hidup, itu tidak mungkin ya. Itu Satan itu pinter ya. Jadi jangan main-main dengan Satan ya. Satan itu hebat ya. Makanya kalau kita tidak dikasih hikmat dari Bapak Yahweh, kita akan ditipu sama Satan ya. Satan itu pinter menipu ya. Jadi dia memutarbalikkan ya. Seperti tadi yang saya sampaikan. Dia bilang tadi Brit Milak, dia bilang susu coklat, dia bilang juga Torah sama dengan Roh Kudus, itu Satan ya, pekerjaan Satan. Makanya waktu di Taman Eden, Taman Firdaus, Satan kan bilang, bukankah semua buah dalam taman ini boleh engkau makan buahnya? Makanya dijawab sama si Hawa kan, tidak, kecuali buah di tengah-tengah taman ini, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu tidak boleh kami makan. Makanya diputarbalikkan sama si Satan, kan boleh itu. Begitu juga sekarang begitu. Wah, nggak usah perjamuan tiap hari, itu nggak benar itu. Itu mah warisan dari orang Eropa, itu warisan dari Romawi. Minyak, oh itu warisan dari Yunani, dewa-dewa. Loh, minyak itu duluan dilakukan oleh penyembah-penyembah Bapak Yahweh, karena minyak itu dari Samaim ya. Tetapi Satan ini karena dia tahu ya, dia tahu tradisi Samaim
dengan minyak, makanya dia yang bawa. Jadi jangan kita pikir seolah-olah itu kepunyaan dari orang Yunani penyembah dewa-dewa atau kepunyaan orang Romawi. Tidak, ya. Ini yang harus kita pahami. Makanya kan nanti kita lihat ya bagaimana cara menguji roh ya. Itu semuanya bisa kita uji ya, Bapak Ibu ya, mempelai Adonis sama Sia ya. Jadi jangan kita gampang ditipu sama orang luar sana. Kalau ditipu ya sudahlah, saya tidak tahu lagi ya. Karena keselamatan itu tanggung jawab masing-masing. Selama Bapak Ibu mempelai Adonis sama Sia melakukan dafar Elohim, dafar Adonis sama Sia yang disampaikan, saya siap bertanggung jawab kepada Anda semua ya. Saya siap dilempar ke lautan api. Kalau Anda sudah melakukan firman, tapi Anda istilahnya ditolak, saya menggantikan Anda di lautan api, saya siap ya. Hal yang sama pernah saya sampaikan kepada bapak saya almarhum. Saya bilang kalau papi melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada saya dan papi melakukannya, dan papi tidak masuk ke surga, saya menggantikan papi di neraka. Ya, saya selalu mengatakan seperti itu. Makanya ya, tidak main-main menjadi gembala ya, Bapak Ibu mempelai Adonis sama Sia, tidak main-main menjadi yang namanya pimpinan rohani, ya, karena di situ ada tanggung jawab, ya, khususnya tanggung jawab ke atas, vertikal ya, ke Bapak Yahweh ya. Lalu kita lihat ya apa saja yang kita hadapi ya di alam roh. Ini yang disebut melawan penguasa-penguasa di udara ya, itulah ada yang namanya roh-roh agamawi, roh-roh anti Hamasyah. Ini tadi saya sampaikan ya. Roh-roh kekacauan, roh-roh pemecah belah. Inilah penguasa-penguasa di udara. Dia ingin semua manusia ini hancur ya. Lalu otoritas-otoritas ya, inilah namanya roh-roh peperangan, roh-roh kekuasaan, roh-roh politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk roh-roh sakit penyakit, susu coklat, terorisme dan sebagainya. Ini ada di otoritas di udara. Lalu penghulu-penghulu di udara atau di alam roh itu, inilah yang namanya roh-roh percabulan, perjinahan, perceraian ya, roh-roh santet, pelet, guna-guna, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu teluh, ilmu tenung, ini ada di penghulu ya. Itu yang harus kita mengerti ya. Lalu roh-roh jahat ini itulah roh-roh kesurupan ya, roh-roh orang indigo ya, makhluk-makhluk halus ya, seperti kuntilanak atau gundurwo, itu ada di level roh paling bawah ya, roh-roh jahat ya. Termasuk jin-jin itu ada di roh jahat ya. Jadi artinya apa? Artinya inilah level-level yang kita hadapi ya. Jadi kalau untuk roh-roh jahat paling bawah itu paling cuma 1-2 yang kita hadapi ya. Kalau udah masuk ke penghulu itu urusannya sudah ribuan. Kalau masuk ke otoritas itu sudah ratusan juta orang. Kalau masuk di penguasa itu sudah level ratusan juta sampai miliaran. Ya. Jadi roh-roh agamawi itu bicara miliaran ya. Itulah penguasa yang menguasai dunia ini ya. Itu yang kita hadapi ya, jadi jangan meremehkan ya. Kalau kita tidak punya senjata ya, nggak bisa kita melawan mereka ya. Makanya senjata kita adalah tubuh dan darah Adonisua ya. Coba lihat itu, polisi kan setiap hari selalu pakai, begitu dia dinas dia selalu pakai senjata ya. Dia siapin senjata dia. Tujuannya apa? Dia berjaga-jaga ya, ketika menghadapi penjahat dia bisa mengeluarkan senjatanya. Kenapa? Karena dia punya izin. Kita juga gitu, kita harus punya senjata. Apa senjata kita? Senjata kita tubuh dan darah Adonisua dan minyak kudusnya, dan juga kita harus dikuduskan, ditahirkan. Itu senjata kita. Kalau kita tidak ada itu, tidak mungkin kita bisa mengalahkan kuasa dosa, ya, dan tidak mungkin kita bisa mengalahkan kematian. Ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi kita harus punya senjata roh ya, yaitu tubuh dan darah dan minyak kudus dan juga pengudusannya ya. Lalu ujilah setiap roh ya. Ini yang selalu saya sampaikan. Roh kebenaran itu adalah kehidupan ya. Jadi YYRHEH itu selalu berfirman dari dulu sampai sekarang ya. Dia tidak pernah berhenti berfirman. Jadi kalau ada orang mengatakan, emangnya lu siapa ya? Kok bisa lebih tinggi dari nabi ya? Jadi seolah-olah YYRHEH itu atau Bapak Yahweh itu hanya berfirman sampai di nabi, sampai di rasul. Di zaman akhir dia tidak pernah berfirman ya. Jangan ya. Itu salah ya. Itu seolah-olah kita menganggap Bapak Yahweh atau
YYRH itu adalah robot ya, robot yang diatur. Oh, engkau hanya bicara nanti 2 jam, sampai selama 2 jam saja, jam ketiga dan seterusnya engkau tidak bicara lagi, tidak ya. Yang namanya kehidupan dia selalu bicara ya. Bapak Yahweh itu selalu bicara dari dulu sampai selama-lamanya ya, sampai nanti di kekalan dia selalu berbicara. Seperti kita lah, manusia ini hidup ya. Ada nggak orang yang bisa bicara? Misalnya kita hidup 100 tahun, 50 tahun kita bicara, 50 tahun kita diam kayak robot. Nggak ada kan? Jadi karakter dari Bapak Yahweh itu sebenarnya ada di kita manusia ya. Jadi jangan dibilang, wah kamu siapa? Emang bicara gimana? Makanya kan saya selalu bilang, firman yang kita baca ini itu dulu 3000 tahun yang lalu atau 2000 tahun yang lalu. Itu Bapak Yahweh bicara kepada mereka, nabi dan rasul. Baru kita dengar sekarang, karena apa? Karena masalah teknologi, baru kita mengerti. Tapi kalau sekarang, kalau misalnya tadi malam misalnya, atau 2 hari yang lalu, Bapak Yahweh ngomong ke saya langsung bisa sampaikan. Ini langsung disebarkan kemana-mana gitu istilahnya. Itu langsung terjadi. Dan saya tidak perlu bikin-bikin lagi kitab suci baru, nggak perlu. Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan ini adalah firman. Sama seperti kitab suci yang ditulis ya dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah firman yang diucapkan oleh Bapak Yahweh kepada nabi-nabi dan juga kepada rasul. Ya. Dan di zaman akhir ini justru kita tuh lebih hebat dari mereka sebenarnya. Karena apa? Karena kita ini sudah percaya dengan tubuh dan darah. Mereka tuh belum. Sekalipun rasul saja dulu, mereka masih ragu. Ya, sampai akhirnya Roh Kuduslah yang menuntun mereka, sehingga mereka bisa mengambil keputusan. Makanya banyak dulu rasul-rasul, ya ketika Adonisua sudah kembali ke Samaim, dan mereka dipimpin oleh Roh Kudus, makanya mereka berani membayar harga. Makanya ada yang disalib terbalik, ada yang di macam-macam lah, disiksa ya. Itu yang mereka hadapi ya. Jadi itu tadi ya. Jadi Roh itu selalu berfirman ya. Lalu Roh kebenaran itu tidak pernah mengubah sejarah ya. Sejarah itu tidak pernah dirubah ya. Jadi yang sebenarnya itulah yang terjadi ya. Jadi artinya tidak mungkin misalnya ada sejarah yang aneh gitu ya. Oh ini begini, ini begitu gitu ya. Seperti tadi itu ya. Torah itu Roh Kudus, itu sudah beda timeline ya. Beda sejarah ya. Jadi jangan kita mengarang-arang ya. Seolah-olah 3.500 tahun yang lalu sejarahnya sama dengan 2.000 tahun yang lalu, itu tidak benar ya. Tidak ada sejarah seperti itu ya. Karena Bapak Yahweh itu sangat luar biasa ya. Kita dikasih hikmat sama dia ya. Berarti Bapak Yahweh itu sangat-sangat dahsyat hikmatnya ya. Jadi kita nggak bisa mengarang-arang ya. Lalu Roh kebenaran itu menyingkapkan keselamatan kekal ya kepada orang-orang yang dipilih ya. Sebagaimana Yahweh Yesua itu menyingkapkannya kepada orang tersebut ya. Jadi sebagaimana firman yang katakan, ketika kita diutus, maka dikatakan apabila mereka menolak engkau, berarti mereka menolak aku dan menolak Bapa yang mengutus aku, kata Adonisua ya. Lalu Roh kebenaran itu memiliki kuasa yang dahsyat. Ini juga ya, kuasa ini yang seperti saya pernah sampaikan ya. Kalau kita memang dekat dengan Bapa Yahweh ya, dengan Elohim, kita harusnya memiliki kuasa yang dahsyat ya. Makanya saya selalu mengatakan, yang mati dibangkitkan ya, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar ya, yang bisu berbicara, dan juga yang koma dibangkitkan, yang sudah dianggap hidupnya tidak ada harapan disembuhkan ya. Ini yang sebenarnya kuasa ini yang harus ada ya. Makanya saya selalu mengatakan kan, kenapa saya diperlihatkan seperti ini ya. Waktu orang yang kepalanya pecah, badannya hancur, itu hitungannya kurang dari 1 kali 24 jam bangkit ya, dan utuh semuanya ya, seperti sebelum mengalami kecelakaan ya. Demikian juga keponakan kami juga sama ya, utuh ya, dan semua sehat ya, tidak ada satu kekurangan apapun ya. Inilah yang namanya kuasa ya. Begitu juga waktu saat kami
pelayanan di Jawa Tengah itu yang namanya buta dari lahir melihat, ya, yang lumpuh berjalan, ya, dan itu selalu diingatkan oleh Bapak Yahweh kepada saya, ya, karena makanya dikatakan aku pergi kepada Bapa dan engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, ya, kata Adonisua, bahkan lebih besar daripada itu, ya. Jadi Adonisua sudah mengatakan seperti itu, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu, karena aku akan pergi kepada Bapa, ya. Itu tadi mengenai kuasa, ya. Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan orang-orang pilihannya, ya, di zaman akhir, ya, sebagaimana mempelai kudusnya Adonisua Masya. Jadi ini yang harus kita pahami, ya. Jadi kita di zaman akhir ini adalah mempelai, ya. Mempelai itu justru di zaman akhir, ya, bukan di zaman Nabi atau di zaman Rasul, ya. Lalu kita akan masuk ke latar belakang nama yang benar dan kudus, ya. Kisah Rasul 4 ayat 12 itu jelas, ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh karena nama itu manusia diselamatkan, ya. Inilah nama Yahweh dan Yesua, ya. Yahweh dan Yesua itu adalah nama yang saling melengkapi, ya. Yahweh itu Yod-He Waw-He, lihat paku, lihat tangan, itu belum digenapi, ya. Gematrianya 8 artinya kudus. Yesua itu Yod Sin Waw Ain, itu lihat paku, hancurkan tangan, gematrianya 8 artinya kudus. Kalau ada nama lain, ya silakan Anda terjemahan langsung dengan huruf-huruf yang ada, ya. Jadi jangan mengarang-arang mengatakan, wah ini nama aslinya Yesua, wah ini nama aslinya Yahweh. Tidak ada seperti itu, ya. Jadi lihat sendiri dari abjadnya seperti apa, ya. Karena apa? Dalam bahasa Ibrani itu ada yang namanya arti abjad, ya, arti dari huruf-huruf tersebut, ya. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi jangan kita membuat sesuatu yang berbeda, ya. Kalau nama ya konsisten kita namanya. Kalau dari bahasa aslinya silahkan dari bahasa aslinya saja pakai, ya. Jangan pakai misalnya nama Henry dalam kurung Yesua, nama bapak saya dalam kurung Yahweh misalnya. Nggak bisa begitu, ya. Nggak bisa, harus konsisten dengan apa yang kita punya, ya. Lalu kita akan masuk ke penggenapan kelahiran dan kematian, ya. Oh ya, tadi kalau nama lain saya tidak akan bahas di sini, ya. Itu silahkan saja, ya, kalau secara pribadi saya bisa sampaikan, tapi kalau untuk media online saya tidak akan sampaikan, ya. Lalu penggenapan kelahiran dan kematian. Yesua itu lahir 15 Tisri, ya, tahun 3758 tahun Ibrani, atau tahun 3 sebelum Masehi, atau tahun 3967. Ini tahun yang sebenarnya, ya. Berdasarkan dari Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden masuk ke dunia, ini sudah dihitung hari pertama, ya. Dari 3967 itu dari hari itu, ya, dari Adam di bumi. Kalau penanggalan Ibrani seperti yang saya sampaikan kemarin, tolak ukurnya beda, ya, karena mereka mengambil dari penciptaan, ya. Kita tidak tahu penciptaan yang mana, apakah sejak dari penciptaan awal bumi diciptakan atau penciptaan dari manusia diciptakan, ya. Ini tidak jelas, ya. Jadi Yose ben Halafta itu, ya, dia hanya bilang dari penciptaan, ya, diambil, ya, tapi ya kita tidak tahu penciptaan yang mana, yang di hari pertama atau di hari ke-6, ya. Lalu kematiannya pada hari Rabu, ya, 14 Nisan 3791 atau 30 Masehi, atau pas tahun 4000 tahun sesungguhnya. Inilah kematian Adonisua Hamasya. Lalu dia bangkit, oh ya tadi kematiannya di hari raya Paskah. Lalu dia bangkit di tanggal 17 Nisan tahun 3791, ya, 30 Masehi atau tahun 4000. Inilah yang disebut dengan hari raya buah sulung, ya. Jadi pada saat Adonisua bangkit, pada saat itu ada hari raya buah sulung, ya. Makanya digenapi pada saat itu. Tetapi, ya, penanggalan Israel, ya, mengenai hari raya buah sulung itu aneh, ya. Saya juga tidak tahu, ya.
mereka membuat seperti apa. Seperti misalnya tahun 2024 kemarin ya, Pesah itu 14 Nisan. Kok bisa Yom HaBikurim itu 22 Nisan? Saya nggak habis pikir. Ya. Tapi kalau memang Yom HaBikurimnya versi Israel, silahkan. Itu memang otoritas mereka. Ya. Tetapi kita, Yom HaBikurim kita adalah penggenapan kebangkitan Yesua. Dia mati 3 hari 3 malam bangkit. Tidak ada istilah kalau 14 ke 22 itu 8 hari. Jadi kalau kita merayakan Yom HaBikurim sebagai kebangkitan Yesua, itu aneh. Masa dia bangkit 8 hari? Ya, harusnya ya tetap 3 hari, 17 Nisan. Ya, kayak kemarin misalnya 17, ya saya lupa tanggal berapa ya. Tapi 3 hari itu harusnya seperti itu. Dia bangkit Yom HaBikurim. Bukan 8 hari. Kalau udah 8 hari ya ujungnya juga pasti beda, ya. Turunnya Roh Kudus juga pasti beda, karena hitungan 50 harinya bukan dari kebangkitan 3 hari, tetapi kebangkitan 8 hari, atau Yom HaBikurim 8 hari dari Pesah. Itu yang saya kemarin dibukakan itu. Jadi artinya supaya kita diluruskan ya, Bapak Yahweh, Adonisua itu, Ruach HaKodes, Ehad itu, supaya kita diluruskan arti dari kematian, kebangkitan, dan kelahiran dari Adonisua, termasuk juga turunnya Roh Kudus. Ya, itu harus diluruskan. Ya, jadi jangan kita mengikuti suatu penanggalan ya yang bukan dari Bapa Yahweh langsung ya, atau dari Adonisua ya. Kenapa? Karena Torah tadi, seperti tadi saya sampaikan, itu adalah kejadian yang memang terjadi pada saat Torah ya, pada saat seperti Pesah, masuknya bangsa Israel ke tanah perjanjian, terus hari raya roti tidak beragi itu bicara karena orang Israel itu akan masuk ke suatu tempat di mana banyak penyembah berhala. Makanya Bapak Yahweh ingin mengingatkan supaya mereka jangan termakan ragi dari penyembahan-penyembahan berhala atau ragi pengajaran-pengajaran dari orang-orang yang ada di tanah tersebut. Itu artinya hari raya roti tidak beragi. Bukan bicara roti tidak beragi, makanan, bukan ya. Kalau cuma berbicara makanan, aduh, kasihan ya. Kalau manusia itu hanya diselamatkan untuk makan roti tidak beragi, ya tidak perlu datang Adonisua ke dunia ini ya, tidak perlu dia mencurahkan darahnya ya. Itu harus kita pahami ya. Makanya kita harus memahami bahwasanya darah itu sangat mahal ya. Itu ya. Lalu kemudian itu tadi ya, kelahirannya ya, pas hari pondok daun, kematiannya Paskah, bangkitannya hari buah sulung ya. Kalau yang lain itu ya tidak menunjukkan apa-apa. Lalu berikutnya nama Yesua itu berasal dari surga. Malaikat Gabriel berbicara dalam bahasa Ibrani ya, bukan bahasa lain ya. Jadi kesimpulan nama Yesua dengan nama lain itu tidak sama ya. Kita akan masuk ke Davar Elohim Rapture, merupakan puncak kemenangan Yesua HaMashiach atas kuasa dosa. Mempelai Adonis HaMashiach, kita bangkit berdiri, kita baca Davar Elohim dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, dan juga 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 57. Kita baca dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Dan Yahweh Elohim memberi perintah kepada manusia dengan berfirman, dari segala pohon di taman ini engkau sungguh boleh memakannya, tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya, karena pada hari engkau memakannya engkau sungguh akan mati. Kita baca di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 57. 1, 2, 3. Lihatlah, aku mengatakan sebuah misteri kepadamu. Sesungguhnya kita tidak akan meninggal semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dengan seketika, dalam sekejap mata, pada sangkakala terakhir. Sebab sangkakala akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh bakar, dan kita akan diubahkan. Sebab seharusnya yang fana ini mengenakan kebakaran, dan yang tunduk pada kematian ini mengenakan keabadian. Dan bila mana yang fana ini telah dapat mengenakan kebakaran
dan yang tunduk pada kematian ini telah dapat mengenakan keabadian, maka akan tergenapilah firman yang telah tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai alam maut, di manakah kemenanganmu? Dan sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah Torah. Namun syukur pada Elohim yang memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesua HaMashiach. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Ini ya, ini sudah jelas ya. Kuasa dosa aja disebut Torah. Torah itu kuasa dosa loh. Artinya, kenapa Torah itu harus diberikan Bapak Yahweh? Karena manusia ini dikuasai oleh kuasa dosa. Ya, saya akan rangkum ya. Jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa dikarenakan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga manusia mengalami kematian. Inilah disebut dengan kuasa dosa ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kok nenek moyang manusia melakukan dosa, kok kita kena dosanya, kok turun ya. Salah satu kutubnya adalah kematian. Ya, jadi selama manusia itu mati, berarti dia kena kutub dosa. Ya, itu saja tandanya sudah cukup ya. Tidak perlu kita ribut-ribut. Wah, oh, mana bisa begitu? Kan ada pengajaran di luar kita yang mengatakan seperti itu. Kok bisa Adam berbuat dosa kena ke kita? Ya, salah satu buktinya mati. Ya, kalau kita mati ya berarti kita dosa Adam itu kena ke kita. Itu artinya ya, kuasa dosa ya. Sejak zaman Adam sampai kini, sebelum nanti mengalami rapture, tiap manusia mengalami kematian pertama, ya, kecuali Henok dan Elia, ya. Jadi semua manusia itu akan mengalami kematian pertama sebelum rapture, ya. Nanti beda kalau rapture, ya. Nanti kita akan lihat, ya. Di zaman akhir ada manusia yang tidak akan mengalami kematian. Inilah yang disebut rapture, di mana tubuh kita diubah menjadi tubuh kekal atau tubuh kemuliaan, ya. Ini tadi kita baca di 1 Korintus tadi, ya. Karena manusia nanti ada yang tidak mengalami kematian, itu berarti manusia tersebut menang atas segala kuasa dosa, ya, maut telah ditelan dalam kemenangan, ya. Ini artinya ya, kematian itu tadinya itu adalah kuasa dosa, tetapi karena kita tidak mengalami kematian, berarti kita mengalahkan kuasa dosa. Dengan apa kita mengalahkannya? Ya, nanti kita lihat. Lalu dengan sengat maut tidak berkuasa atas manusia yang di rapture, karena sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah Torah, ya. Jadi maut itu tidak berkuasa atas kita, ya. Kita mengalami kemenangan atas kuasa dosa karena Adonai Yeshua HaMashiach. Inilah yang terjadi atas manusia yang di rapture, ya. Jadi kita mengalami kemenangan atas kuasa dosa karena Adonai Yeshua HaMashiach, ya. Jadi Adonai Yeshua HaMashiach sudah mencurahkan tubuh dan darahnya. Artinya apa? Dia sudah mengalahkan kuasa dosa. Sekarang tinggal manusianya, ya. Apakah manusianya itu mau melakukan firman-Nya, ya, yaitu senantiasa menyatu dengan Dia, ya. Lalu ciri-cirinya apa? Semua agama dan kepercayaan percaya bahwa manusia pertama telah jatuh ke dalam dosa, ya. Semua orang di muka bumi ini tahu, ya, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Lalu dikatakan sebagai akibat dosa maka manusia mengalami kematian. Tadi ya, Kejadian 2 ayat 17. Inilah yang disebut dengan kutuk dari kuasa dosa. Jadi kematian itu adalah kutuk dari kuasa dosa. Banyak manusia tidak percaya atau tidak setuju dengan namanya kutuk dosa, kutuk dari nenek moyang. Mereka mengatakan kenapa kita kena kutuk dosa padahal nenek moyang kita yang melakukan dosa. Ya, ini tadi ya. Karena mereka tidak percaya, ya. Tapi tandanya adalah kalau manusia itu mengalami kematian, berarti dia mengalami kutuk dosa. Ya, itu ciri-cirinya, ya. Bahwasanya kutuk dosa itu turun kepada keturunannya. Setuju atau tidak setuju, terima atau tidak terima, manusia tetap menerima kutuk dosa dari nenek moyangnya, yaitu kutuk kuasa dosa berupa kematian, ya. Kematian merupakan kutuk dosa yang diwariskan oleh nenek moyang manusia, tadi ya. Manusia tidak mengerti bagaimana caranya supaya dosa dihapus. Banyak agama dan kepercayaan di dunia ini mengajarkan bahwa pengampunan dosa dapat dilakukan dengan pertama, ya, pengakuan akan dosa.
pertobatan dan juga dengan memperbanyak amal dan ibadah atau berbuat baik, ya. Inilah yang dilakukan oleh dunia, ya. Kalau kita baca Dafar Elohim di Kejadian 2 ayat 17, dikatakan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa karena memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Artinya pengetahuan baik itu juga merupakan buah dari dosa. Dan ini menunjukkan bahwa perbuatan baik tidak dapat menghapus dosa, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Jadi kalau kita berbuat baik, beramal, itu tidak bisa menghapus dosa, ya. Karena apa? Karena buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah dosa yang dimakan oleh Adam dan Hawa karena mereka tidak taat, ya. Artinya itu adalah bagian dari dosa. Makanya karena perbuatan baik itu tidak bisa menghapus dosa. Jika pengetahuan atau perbuatan baik tidak dapat menghapus dosa, lalu bagaimana supaya dosa manusia dapat dihapus? Ya. Dosa mengandung arti ketidaktaatan atas dafar, atas firman Yahweh Elohim. Manusia pertama, Adam dan Hawa, tidak mematuhi perintah atau firman Elohim supaya jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi mereka tidak taat dan memakannya. Sejak saat itu mereka berdosa. Ya, sejak saat itu manusia dosa, ya, berdosa. Akibat dosa dikatakan mereka mengalami kematian. Makanya sampai saat ini manusia mengalami kematian. Tidak lagi hidup kekal seperti sebelum jatuh ke dalam dosa. Seperti kita ketahui bahwa manusia pertama diusir dari Taman Eden atau Firdaus, ya, yang ada di Samaim ke bumi ini, ya. Ini tadi yang kita sampaikan, ya, bahwasanya sebenarnya perhitungan dari tahun manusia itu adalah ketika Adam dan Hawa itu datang ke bumi ini, ke dunia ini, ya. Itu awal dari tahun pertama, ya, bukan dari penciptaan. Sejak Adam dan Hawa tinggal di bumi ini, maka manusia mengalami kematian. Dan itu juga berlaku untuk semua manusia di bumi ini, ya. Jadi akibat kutuk dosa itu semua manusia di bumi ini mengalami kematian, ya. Akibat jatuhnya manusia ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Elohim menjadi putus. Nah, ini ciri-ciri khususnya, ya. Jadi dengan kejatuhan Adam dan Hawa, sebenarnya hubungan antara manusia dengan Elohim itu putus, ya. Manusia tidak bisa berhubungan langsung dengan Elohim, sehingga manusia mencari ilah-ilah mereka, ya. Karena tidak bisa berhubungan langsung, akhirnya mereka mencari-cari sesembahan-sesembahan mereka. Misalnya ketika mereka melihat ada pohon besar, jadi mereka berpikir, wah, di sini mungkin ada Elohim kita, ya. Akhirnya disembahlah pohon besar itu, atau ada gunung, disembahlah gunung itu, atau macam-macam, ya. Itu asal mula ilah-ilah yang dicari oleh manusia setelah diusir dari Taman Firdaus, Taman Eden. Karena manusia tidak bisa langsung kepada Elohim, maka fallen angel, Satan, HBS atau dewa-dewa, Baal atau ilah-ilah lain mendekati manusia melalui roh mereka dan mempengaruhinya, ya. Jadi karena kita ini atau manusia itu tidak, keturunan Adam itu tidak bisa berhubungan langsung kepada Elohim, maka yang fallen angel ini yang sudah lebih dahulu dilempar ke bumi ini, mereka menggunakan kesempatan, ya. Mereka mempengaruhi manusia supaya manusia menyembah mereka, ya. Lalu berikutnya adalah kebutuhan batin, ya, yaitu iman kepercayaan manusia dipenuhi oleh roh-roh dunia. Ya, itu tadi, ya, fallen angel, Satan, dewa-dewa, HBS dan ilah-ilah lain, ya. Inilah yang namanya kebutuhan batin, ya. Manusia dipenuhi oleh roh-roh dunia. Lalu konsekuensinya adalah ketika manusia itu meninggal, maka rohnya akan masuk ke tempat Satan atau fallen angel tersebut, yaitu di alam maut atau neraka. Jadi fallen angel ini tempatnya adalah di alam maut, di neraka, ya. Makanya kalau kita baca di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, ya, Lucifer itu atau HBS itu dilempar ke lautan, ke alam maut, yang dilempar ke alam maut, dan di sanalah tempat mereka. Jadi sebenarnya neraka itu adalah tempatnya Satan, ya, bukan penghukumannya YYRHEH. Jadi kalau ditolak ke Samaim,
Ya, orang yang mati ditolak ke Samaim berarti dia masuk ke sangkarnya atau markas besarnya Satan, yaitu di neraka. Ya, di neraka itu adalah sangkarnya atau markas besarnya Satan. Tetapi Elohim itu baik dan mengasihi manusia, khususnya mempelai kudusnya, karena sudah dipilih ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Ya, ini Efesus 1 ayat 4, Yesaya 46 ayat 8 sampai 11, dan juga di Wahyu 19 ayat 7 ya. Banyak lagi sebenarnya mengenai kita dipilih ditetapkan ya. Untuk melakukan kehendaknya, Elohim turun ke dunia ini dalam rupa manusia, yaitu Adon Yeshua Hamashiach. Dia harus menyelamatkan umat pilihannya, ya. Dia harus menyelamatkan mempelai kudusnya yang sudah dia tetapkan sebelum permulaan dunia. Ya, nanti saya akan bikin flow-nya ya, flow chart-nya ya. Proses dari penetapan ya sampai kepada kedatangan nabi-nabi dan sebagainya ya. Adonai Yeshua Hamashiach datang dalam rupa manusia dan mencurahkan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan manusia pilihannya, ya, mempelai kudusnya. Jadi sebenarnya kedatangan Adonai Yeshua Hamashiach ke dunia ini adalah untuk mempelai kudusnya yang sudah dia tetapkan, ya, bukan untuk manusia yang jatuh, bukan ya, tapi untuk mempelai kudusnya. Tetapi karena kedatangannya itulah banyak manusia percaya, itulah yang disebut dengan kasih karunia, ya. Jadi dengan percaya mereka bahwasanya ada pencipta yang datang ke dunia ini dalam rupa manusia dan mengorbankan tubuh dan darahnya, dia percaya akan tubuh dan darahnya, maka dia diselamatkan. Ya. Inilah yang disebut dengan pengudusan ya, pengampunan dosa ya. Dalam kedatangannya dan pengorbanannya di kayu salib, banyak manusia yang percaya kepadanya karena tubuh dan darahnya dicurahkan untuk menghapus dosa, sehingga mereka diselamatkan. Inilah yang disebut kasih karunia, dan mereka dilayakkan masuk ke Samaim, ya. Ini Firdaus atau Eden, ya, Taman Firdaus. Dalam sejarah keselamatan, Elohim sudah mengutus para nabi-nabinya untuk membuka jalan bagi mempelai kudusnya, ya. Jadi sebenarnya nabi-nabi itu diutus untuk membuka jalan bagi mempelai kudusnya di zaman akhir, ya, bukan untuk yang lain, ya. Tetapi nabi-nabinya ini juga diselamatkan, ya, tetapi mereka diselamatkan masuk ke surga, bukan ke Yerusalem baru, ya. Itu beda ya, antara Yerusalem baru dengan surga yang biasa itu beda, atau Firdaus ya. Nabi-nabi dan para rasul dipilih oleh Elohim atau Yehovah melalui kasih karunia-Nya. Karena para nabi dan rasul ini memiliki hati yang tulus serta taat terhadap dafar atau firman Elohim ya. Jadi waktu pemilihan nabi dan rasul ya, itu langsung pada saat itu dipilih ya. Jadi bukan sejak sebelum permulaan dunia, tidak ya. Jadi 12 rasul yang dipilih oleh Adonai Yeshua itu adalah dipilih pada saat itu juga. Yang mereka belum ditetapkan ya sejak sebelum permulaan dunia. Salah satu contohnya adalah Judas jatuh ya. Harusnya yang sudah ditetapkan itu tidak bisa jatuh ya. Jadi kita mempelai kudusnya harusnya tidak bisa jatuh ya. Karena apa? Karena kita dijaga oleh protokoler Samaim ya. Pada zaman Nabi, darah Elohim belum tercurah. Baru setelah kedatangan Yeshua Hamashiach ada tubuh dan darah tercurah sampai dia naik ke Samaim surga. Dan Roh Kudus turun, dan inilah yang dapat menghapus dosa manusia, bukan karena perbuatan baik atau amal ibadah ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Lalu ciri-ciri berikutnya adalah di zaman akhir manusia dilayakkan masuk Samaim tanpa mengalami kematian ya. Ini adalah melalui tubuh dan darah Adonai Yeshua yang dapat menghapus dan menguduskan manusia ya. Di Yohanes 6 ayat 41-58. Lalu dikuduskan dengan minyak kudusnya Adonai Yeshua Hamashiach ya. Di banyaknya Hakim-Hakim 9 ayat 89, Yakobus 5 ayat 14-15, dan juga Wahyu 6 ayat 6, Khotbah 9 ayat 8, dan banyak lagi lainnya ya. Lalu baptisan pengudusan pentahiran ya, Yohanes 1 ayat 32-33, Yohanes 3 ayat 3 dan 5 ya. Dan ini banyak juga lagi ya mengenai pentahiran, di Imamat juga ada ya, di Wahyu juga ada ya. Di dalam ini kita ada ya, saya buat itu ya di akte pentahiran kita ya, ada 3 ayat di situ.
lalu menjaga hubungan yang benar dan baik dengan Bapa Yahweh dan sesama manusia, ya. Ini Matius 22 ayat 37 sampai 39. Tidak menambah dan mengurangi dafar firman Yehirai, Wahyu 22 ayat 18 sampai 19, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Jadi yang 5 yang kita lakukan itulah yang harus kita lakukan supaya kita mengalahkan maut, mengalahkan kematian, ya. Jadi ini tidak main-main, ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia. Kalau kita tidak pernah menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yesua, bagaimana bisa kita mengalahkan kematian? Makanya kita di rapture itu tidak mengalami kematian, ya. Kalau kita istilahnya melakukan Torah yang tidak digenapi, bagaimana mungkin kita di rapture? Karena darahnya Yahweh itu sangat mahal, ya. Dia turun untuk mencurahkan darahnya, ya. Artinya itulah yang disebut dengan penggenapan. Apa arti penggenapan? Karena dulu orang Israel kalau berdosa, mereka harus menyembelih binatang. Darah binatang itu hanya menghapus dosa mereka, ya. Tapi ketika Adon Yesua Mashiach menggantikan darahnya, ya, itulah yang disebut dengan pengudusan, ya. Dan kita harus selalu dikuduskan, ya. Bukan cuma 1 kali 2000 tahun yang lalu saja, tidak. Atau 1 kali 1 tahun kita menyatu dengan tubuh dan darahnya, tidak, ya. Makanya saya selalu mengatakan, saya ini diperlihatkan, ya. Bukan cuma sekedar saya baca-baca, tidak, ya. Begitu juga dengan pentahiran, saya diperlihatkan. Begitu juga dengan minyak kudusnya, saya diperlihatkan, ya. Artinya apa? Kalau ada orang, ya, yang juga pernah ketemu Bapak Yahweh Adon Yesua, boleh ketemu sama saya. Asal dia benar ketemu sama Adon Yesua. Bila perlu kita sumpah, ya. Kalau dia bohong, kalau dia siap dilempar lautan api, begitu saya, ya. Jadi saya bisa tantang dari sini, ya. Siapa yang berani mengatakan dia pernah ke Samaim, ya, dan menyangkal nama yang benar dan kudus, menyangkal tubuh dan darah setiap hari, boleh, ya. Kita lihat siapa yang akan masuk ke lautan api. Ya, saya tidak main-main, ya, mengatakan ini, karena inilah yang namanya teriak. Teriak itu peringatan. Artinya kalau ada orang mau masuk ke jurang, kita teriak, woi jangan ke situ, ada jurang di depan. Itu teriak, kita peringatkan supaya dia jangan jalan terus. Kalau enggak dia masuk ke jurang. Atau kalau dia misalnya melakukan hal-hal tidak benar, kita teriak, kita peringatkan. Itu artinya teriak, ya. Itu saya diingatkan, ya, supaya saya berteriak untuk membangun mempelai kudusnya, ya. Jadi dafar Elohim itu tidak main-main. Makanya Adon Yesua di Yohanes 8 kan bilang, aku mengatakan apa yang Bapakku katakan, tetapi kamu mengatakan apa yang Bapakmu katakan, karena Bapakmu adalah Satan. Sama, ya. Saya juga berani mengatakan seperti itu sebenarnya, ya. Cuma saya tidak mau, ya. Tidak mau mengatakan seperti itu, ya. Artinya begini, saya berani mengatakan Israel itu adalah anti Hamasiyah, ya. Karena mereka namanya sudah berbeda dengan kelakuannya, dengan perbuatannya, ya. Sama seperti begini, ada nama orang bagus, ya. Artinya kan kalau dia namanya bagus berarti kan perbuatannya harusnya bagus, tapi ternyata tidak, perbuatannya jahat. Mungkin dia mukul orang, mungkin dia bunuh orang, mungkin dia mencuri. Apakah cocok nama dia dengan perbuatan dia? Secara logika kan tidak. Begitu juga nama Israel dengan orang Israel. Orang Israel itu tidak percaya sama Yesua. Bagaimana mungkin dia disebut yang diselamatkan? Karena dia sendiri menyangkal, ya. Bahkan di Matius 27 ayat 25, biarlah darah kami menanggung darah orang ini, darah Yesua, kami dan anak-anak kami dan keturunan kami, ya. Itu sudah kutuk, ya. Jadi makanya saya selalu mengatakan Israel itu adalah anti Hamasiyah. Apakah ada mempelainya? Ada. Saya percaya ada. 1-2 ada pasti, ya. Tidak banyak, cuma 1-2 orang, ya. Atau beberapa orang, ya. Tidak ada 1000 orang, tidak ada. Boro-boro 1000. Puluhan orang juga belum tentu ada, ya. Itu, ya. Jadi kelima hal di atas yang dapat menghapus dan menguduskan manusia, ya,
dan dilahirkan untuk masuk Samaim dengan rapture tanpa mengalami kematian. Ya. Inilah yang disebut dengan puncak kemenangan. Ya. Rapture merupakan puncak kemenangan Adon Yeshua Masih atas kuasa dosa. Artinya begini, kalau kita sebagai seorang olahragawan, ya, ketika kita bertarung di tingkat penyisihan, ya, kita menang, berarti kita akan masuk ke tingkat berikutnya. Masuk lagi ke level berikutnya, masuk ke semifinal, dan masuk ke final, akhirnya kita menjadi pemenang. Ya. Puncaknya apa? Kita juara 1. Ya. Karena apa? Karena dari awal kita sudah bertarung, ya, kita mencapai puncak. Begitu juga Adon Yeshua, ya. Kita inilah adalah puncak dari kemenangan Adon Yeshua, ya, yang sudah mencurahkan darahnya 2000 tahun yang lalu, dan di zaman akhir di rapture inilah puncak dari kemenangannya, yaitu kita tidak mengalami kematian, karena kematian sudah kita kalahkan dengan kuasa Adon Yeshua Masih, dengan tubuh dan darahnya, minyak kudusnya, dan juga dengan pengudusannya. Itu yang harus kita pahami, ya. Makanya saya kemarin dibukakan bahwasanya rapture ini adalah puncak kemenangan, karena kita tidak mengalami kematian. Karena kematian itu adalah upah dosa, kuasa dosa. Ya, kalau kita sudah selalu menyatu dengan Dia, kuasa dosa tidak bisa lagi menguasai kita. Ya, itu yang harus kita pahami, ya, Bapak Ibu mempelai Adon Yeshua Masih. Kita akan lihat, ya, bisa bikin ada beberapa diagram, ya. Ini, ya, yang kuning itu, itulah, ya, tahta, ya. Tahta Year-Ha-Ehad, ya, Elohim, terus kita mempelai kudusnya, ya. Lalu di bawah itu ada para nabi, para rasul, dan para undangan, ya. Ini, ya, saya bikin garis besarnya. Sebenarnya nanti ini akan coba saya masukkan di hierarki Samaim, ya. Jadi supaya kita bisa mengupdate terus, ya. Posisi kita tuh harus kita update terus, ya. Lalu yang sebelah kiri itu Year-Ha-Ehad, ya, atau Elohim itu sudah ditetapkan, ya. Dia sudah menetapkan mempelai kudusnya. Inilah nanti di rapture, ya, dengan tubuh kemuliaan. Sedangkan di bawahnya itu para nabi, para undangan, para nabi, rasul, para undangan, dan lain-lain. Ini adalah kasih karunia, ya. Percaya akan pengorbanannya, ya. Inilah yang disebut dengan mereka mendapat kasih karunia, ya. Mereka tidak ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Yang ditetapkan itu cuma mempelai kudusnya, ya. Nah, ini dia, ya. Nanti sebenarnya saya bisa akan perbesar lebih jelas, ya. Ini yang namanya flow chart, ya. Kalau Bapak Ibu pernah belajar flow chart, ya. Jadi pertama itu saya lupa bikin, ya, penciptaan harusnya setelah Year-Ha-Ehad plan, ya. Jadi rencana Year-Ha-Ehad itu pertama itu, ya, itu adalah menetapkan mempelainya, ya. Baru dia melakukan penciptaan, ya. Saya lupa, ya, harusnya di atas karena space-nya kecil, ya. Sebenarnya rencana Year-Ha-Ehad itu di bawahnya adalah penciptaan. Jadi dia sudah merencanakan sebelum melakukan penciptaan. Sebelum malaikat diciptakan, sebelum dunia diciptakan, dia sudah menetapkan mempelainya, ya. Sudah menetapkan umat pilihannya, orang-orang kudusnya, ya. Baru dia menciptakan, ya, menciptakan malaikat, ya. Pertama dia ciptakan malaikat, ya. Itulah yang sebelah kiri, ya. Memberontak, ya. Itulah muncul fallen angel, Lucifer, ya, Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Itulah yang disebut dengan Satan, dewa, naga, HBS, dan lain-lain. Dan mereka ke bawah lagi masuk ke alam maut, ya, lautan api, ya. Selesai, ya. Lalu kita, ini ada dua, ya. Adon Yeshua Masih datang, ya, dan mencurahkan tubuh dan darahnya, ya. Kan tadi manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Jadi tadi pertama penciptaan malaikat, mereka jatuh, malaikat ini langsung masuk ke alam maut dan nanti lautan api. Tapi manusia dijatuh ke dalam dosa, dia masih diampuni, ya, karena ada tubuh dan darah Adon Yeshua Masih. Inilah yang
dibuka ya melalui nabi dan rasul ya dan orang benar. Ini yang disebut kasih karunia. Jadi ada dua sisi ya yang saya bikin ya. Lalu mereka itu ada di Firdaus saat ini ya, atau di bumi baru dan nanti di langit baru juga ya. Inilah orang-orang yang mendapat kasih karunia. Kalau mempelainya beda ya, karena mempelai ini sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Tapi kalau tadi tidak ya. Tadi itu mereka itu diberi kasih karunia karena kedatangan Adoni Yeshua Mashiach. Ya, sama seperti waktu saya pernah cerita ketika misalnya presiden itu mau ke rumah saya, ya di jalan, ya ada orang-orang yang mendapat kasih karunia. Itulah dia kasih sembako, dia kasih macam-macam. Itu namanya kasih karunia. Kedatangan dari presiden ini menuju ke rumah saya, orang-orang di jalan ini mendapat kasih karunia. Begitu juga Adoni Yeshua. Dia turun dari Samaim, ya, dia mencurahkan tubuh dan darahnya, ya, sebenarnya untuk mempelainya, tetapi di jalan, ya, dalam perjalanannya banyak manusia yang percaya, sehingga inilah yang disebut dengan kasih karunia. Makanya nanti, ya, di Firdaus sekarang banyak orangnya, ya, ada puluhan juta orang ada sekarang di Firdaus, ya, tetapi masuk Yerusalem baru itu sangat-sangat sedikit, ya. Bayangkan, Firdaus saja puluhan juta. Manusia ada berapa? Sejak dari pertama diciptakan, mungkin total manusia ini ada ya mungkin 15 miliar atau bahkan mungkin lebih. Ya, bisa 20 miliar. Bayangkan, 20 miliar yang bisa masuk Firdaus cuma puluhan juta. Yang masuk ke Yerusalem baru cuma berapa ratus orang. Artinya apa? Ini yang harus kita pahami. Posisi kita di mana? Ya, sama seperti ketika saya dulu begitu, waktu mau masuk ke ITB, saya berpikir, lawan saya siapa? Dan waktu itu bimbingan belajar, bimbingan tes itu memberi yang namanya rasio. Dek, kalau kamu mau masuk elektro, kamu harus bersaing dengan 1.000 orang untuk satu kursi. Bayangkan itu, ya, 1.000 orang untuk satu kursi. Belum lagi istilahnya begini, dari ranking-ranking dari sekolah-sekolah SMA yang ada, ya. Saya SMA-nya dari Medan. Bagaimana mungkin saya bisa bersaing dengan orang-orang di Jakarta dan juga di Bandung? Istilahnya begitu. Artinya apa yang namanya pilihan, ya, orang-orang terpilih itu tidak gampang, ya Bapak Ibu. Artinya saya percaya mempelai Adoni Yeshua Mashiach yang masuk ke YIH ini, ya, itu sudah dipilih, ya, bukan main-main, ya. Karena apa? Karena untuk duduk di tahta, ya beda ya. Kalau hanya cuma sekedar masuk Firdaus, ya sudah, silahkan. Kalau memang cuma mau masuk Firdaus, ya, artinya tidak akan mengalami rapture, dipanggil sebelum rapture, ya. Tetapi kalau kita mau rapture, kita tidak akan mengalami kematian. Nah, inilah yang tadi yang di bagian tengah ya, rapture, dan itu nanti masuk ke kerajaan 1.000 tahun, ya. Itulah mempelai kudusnya, ya. Ini saya juga nanti akan bikin itu namanya tahta ya. Karena ini terlalu pendek ininya, jadi saya harus bikin yang besar ya. Jadi kalau yang namanya flowchart itu begitu, yang namanya SOP namanya operasi, ya, operation procedure ya, standar operation procedure itu harus jelas sebenarnya. Jadi ada yang namanya perencanaan dari YIH ya. Ini yang manusia tidak pahami ya. Saya juga dulu tidak mengerti ini ya. Tapi saya diminta oleh Bapak Yahweh ya, Ruach Kodes, supaya saya diberikan menuliskan atau membuat sesuatu yang namanya flow ya. Flow bagaimana yang namanya perencanaan dari Samaim sampai kepada Yerusalem baru ataupun ke lautan api ya. Ini bisa dibuat ya. Artinya inilah gambaran kita. Kita ada di mana. Dan ini nanti akan saya sempurnakan ya, flowchartnya ya. Itu yang harus kita pahami ya. Nah ini berikutnya adalah ini dia ya. Ini yang kemarin penanggalan ya. Kalau tadi itu kan flow dari yang namanya perencanaan. Kalau sekarang adalah realisasi ya, realitas yang kita alami di dunia ya.
Itulah Yesua lahir 15 Tisri tahun 3 sebelum Masehi atau 3758 tahun Ibrani atau 3967 tahun yang sebenarnya. Yesua mati 14 Nisan 30 Masehi atau 3791 tahun Ibrani atau tahun 4000 tahun sebenarnya. Yesua bangkit juga begitu 17 Nisan 30 Masehi 3791 atau 4000. Nah, hari ini kita ada di tahun 2025 5785 atau tahun 5995. Jadi akhir dari hari ke-6 itu 5 tahun lagi. Nah, itu yang warna merah itu perkiraan rapture ya, tahun 5786. Antara 5786 sampai 5787 tahun Ibrani. Berarti tinggal tahun depan ya, tahun 1,5 tahun lagi. Rapture kalau dalam tahun sebenarnya 5996 sampai 5997. Baru di tahun 2027 sampai 2030 ya, inilah yang disebut nanti anti Hamasyah berkuasa. Dan inilah namanya kedatangan kedua dari Adonisuah Hamasyah. Seperti yang saya sampaikan ketika masuk di 666 ya, ini tidak main-main ya Bapak Ibu mempelai Adonisuah Hamasyah. Ini aniaya yang belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan. Ya, makanya kalau pernah kita dengar yang namanya masa Holocaust, ya, Holocaust itu orang-orang Yahudi dibantai oleh Nazi, oleh Hitler. Itu tidak ada apa-apanya dibanding aniaya yang terjadi nanti di zaman anti Hamasyah. Dan tidak ada satu manusia pun yang kuat. Ya, tidak ada. Ya, kecuali yang memang sudah benar-benar sungguh-sungguh ya, benar-benar mencuci darah, istilahnya tubuhnya dengan darah Adonisuah ya. Karena nanti juga Roh Kudus itu diangkat ya. Pada saat rapture Roh Kudus diangkat. Jadi jangan coba-coba kita berpikir wah kita harus mengalami masa aniaya. Ya versi kita kan kita nggak tahu aniaya. Versi kita kan aniaya dipukul ya, dirajam, cuma begitu ya. Terus nggak lama mati. Ya kalau memang begitu ya langsung masuk surga. Betul. Misalnya gini, kamu ini ya menyangkal Yesua, kalau nggak saya potong tangan kamu. Tidak, saya tetap Yesua, dipotong tangan kita, langsung mati, masuk surga. Kalau langsung mati, karena nanti yang namanya kematian itu akan menjauh. Makanya dikatakan kan, masa itu masa yang paling mengerikan. Belum pernah terjadi sejak permulaan dunia. Jadi dipotong tangan kita, kita tidak mati. Dipotong dua-dua kaki kita, potong empat-empat, tidak akan mati. Kita akan sakit, menjerit-jerit, sampai akhirnya menyangkal. Setelah menyangkal baru mereka diamkan. Tapi ya tetap menderita jadinya. Tapi sudah menyangkal. Ya. Jadi hati-hati ya kita ya. Jangan kita berpikir aniaya itu enak ya, aniaya itu bisa kok saya kuat kok, nggak ada banget. Boro-boro kita dianiaya kayak begitu. Hidup kita saja ya, yang tidak punya duit saja istilahnya ya, maaf aja nih. Waduh besok saya mau makan apa? Itu saja sudah mengeluh. Bagaimana mau menghadapi aniaya yang mengerikan? Ya, itu ya Bapak Ibu mempelai Adonisuah Hamasyah. Jadi kita harus mengerti ya, aniaya itu tidak main-main ya. Lalu kesimpulan adalah manusia pertama, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa karena memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Akibat dosa, maka manusia diusir dari Samaim, ya dari Firdaus atau Taman Eden, dan semua manusia terkena kutuk kuasa dosa, yaitu kematian. Abba Yahweh Elohim turun ke dunia dalam rupa Adonisuah Hamasyah, mencurahkan tubuh dan darahnya untuk menebus manusia dan dari segala dosa yang sudah terjadi, terutama untuk melakukan kehendaknya yang sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia, yaitu kepada mempelai kudusnya. Dengan kedatangan Adonisuah Hamasyah, maka manusia yang percaya dengan pengorbanannya diselamatkan untuk masuk ke Samaim saat mereka meninggal. Inilah yang disebut diselamatkan karena kasih karunia. Di zaman akhir, para mempelai kudusnya Adonisuah Hamasyah tidak akan mengalami kematian karena sudah mengalahkan dosa atau mengalahkan maut melalui tubuh dan darahnya, melalui minyak kudusnya dan juga baptisan pengudusannya, pentahirannya.
lalu menjaga hubungan dengan Yehirat dan sesama manusia, tidak menambah dan mengurangi dafar Elohim, dafar Adoni Somasia, dafar Yehirat ya. Ini yang harus kita pahami ya, mempelai Adoni Somasia maupun yang mendengarkannya. Jadi tidak gampang ya untuk menjadi orang pilihan, tidak gampang untuk bisa masuk ke Samaim dengan rapture. Kalau cuma sekedar memanggil nama Yahweh Elohim, engkau bisa di rapture, silahkan. Atau kalau engkau mengikuti Torah bulat-bulat, silahkan. Ya. Tapi jangan nanti ketika rapture terjadi, makanya banyak orang nanti itu ketika rapture sudah terjadi, dia itu akan nangis-nangis sejadi-jadinya. Ya. Artinya mereka akan menyesali sesuatu yang sudah terjadi, ya. Itu yang terjadi ya. Jadi kita harus berjaga-jaga, kita harus mempersiapkan diri kita. Aba Yahweh Elohim Zebaot, Besem Adonai Somasia Wirakodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin. Ya, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh pada sahabatmu saat ini. Kami sudah mendengar dafar Elohim, dafar Adoni Somasia, dan biarlah dafarmu engkau tanamkan Adoni Somasia di dalam kehidupan kami, sehingga menjadi rema dan berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapa Yahweh, nama Adoni Somasia, nama Roh Kodes senantiasa dipermuliakan di dalam setiap ibadah kami dan dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Adoni Somasia, terima kasih Roh Kodes. Sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adoni Somasia melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu, dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adoni Somasia, sehingga nanti ketika Engkau datang Adoni Somasia, kami semua mempelai kudus-Mu dari Yerham Nisri, terbang kawan-kawan pada saat rapture, masuk ke dalam kerajaan Samaim, pada pesta perjamuan anak domba, di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, Besem Adoni Somasia Wirakodes, kami sambut tubuh dan darah dan minyak kudus Adoni Somasia. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu.